Pemirsa, Presiden Jokowi merespon putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Jokowi mengatakan pemerintah menghormati putusan MK yang menolak gugatan Anies dan Ganjar terhadap Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi saat melakukan kunjungan di Mamuju, Sulawesi Barat pada Selasa 23 April 2024. Presiden Jokowi mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Presiden Jokowi menyebut yang terpenting dari putusan tersebut adalah tidak terbuktinya tudingan kepada pemerintah dari para pemohon. Adapun Mahkamah Konstitusi menyatakan tuduhan terkait kecurangan pemilu, intervensi aparat tidak terbukti. Selain itu, terkait politisasi bantuan sosial hingga ketidaknetralan kepala daerah juga dinyatakan tidak terbukti. Dengan adanya putusan ini, Presiden Jokowi berharap masyarakat bisa kembali bersatu. Karena tantangan yang akan dihadapi bangsa ke depan tidak mudah di tengah kondisi geopolitik yang tak menentu. Putusan MK yang menolak semua gugatan Pak Anies dan Pak Ganjar. Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu. Karena faktor eksternal, geopolitik, betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Dan pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Dan kita siapkan karena sudah sekarang MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh KPU besok. Ya, saya rasa itu. Pemirsa, di tengah ketegangan dengan Israel, Iran justru memperkuat sistem persenjataannya. Iran kini bersiap untuk menerima jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia di Bandara Isfahan yang diserang Israel pada Kamis 18 April 2024 yang lalu. Selain itu, Iran juga telah mempersiapkan senjata buatan Amerika Serikat untuk mengantisipasi konfrontasi dengan Israel. Dilansir dari Tribunnews.com pada Selasa 23 April 2024, hal itu diungkapkan oleh media Israel. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa seminggu setelah Iran menembakkan lebih dari 300 drone dan rudal ke arah Israel, Rusia bermaksud untuk mengirimkan 12 jet tempurnya ke Teheran. Sejumlah laporan menyebut transfer senjata Rusia ke Iran ini merupakan bagian dari kesepakatan lama yang baru diselesaikan saat ini. Dengan tambahan jet tersebut, pertahanan Iran disebut-sebut akan meningkat drastis. Pemirsa, di tengah ketegangan dengan Israel, Iran justru memperkuat sistem persenjataannya. Iran kini bersiap untuk menerima jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia di Bandara Isfahan yang diserang Israel pada Kamis 18 April 2024 yang lalu. Selain itu, Iran juga telah mempersiapkan senjata buatan Amerika Serikat untuk mengantisipasi konfrontasi dengan Israel. Dilansir dari Tribunnews.com pada Selasa 23 April 2024, hal itu diungkapkan oleh media Israel. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa seminggu setelah Iran menembakkan lebih dari 300 drone dan rudal ke arah Israel, Rusia bermaksud untuk mengirimkan 12 jet tempurnya ke Teheran. Sejumlah laporan menyebut transfer senjata Rusia ke Iran ini merupakan bagian dari kesepakatan lama yang baru diselesaikan saat ini. Dengan tambahan jet tersebut, pertahanan Iran disebut-sebut akan meningkat secara drastis.
Selain jet tempur dari Rusia, sejumlah senjata Iran pun diduga membuat Israel ketar-ketir. Di antaranya Sukhoi yang berasal dari era Soviet, serta beberapa pesawat Tiongkok termasuk F-7. Termasuk pula jet tempur buatan Amerika Serikat yang kini menjadi sekutu Israel seperti jet tempur F-4 dan F-5. Bos intelijen pasukan pertahanan Israel atau IDF, Majen Aharon Halifa mundur dari jabatannya pada Senin 22 April 2024. Sebelum mundur, ia mengaku frustasi dan dihantui rasa bersalah karena pecahnya perang Israel dengan Hamas. Ia bahkan sempat menyinggung rasa malu. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 23 April 2024, hal itu disampaikan langsung oleh Halifa. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan hak angket DPR Republik Indonesia untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada pemilu 2024 sudah tidak up to date lagi. Pernyataan itu disampaikan Surya Paloh seusai Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud terkait sengketa Pilpres 2024. Yakni saat jumpa pers di Nasdem Tower pada Senin 22 April 2024 sore. Menurut Surya Paloh, seiring berjalannya waktu, hak angket sudah jauh dari harapan bersama. Meski demikian, ia menekankan bahwa hal ini bukan berarti Nasdem akan menghalangi perjuangan untuk mewujudkan hak angket. Sejujurnya, membuat hak angket sudah tidak up to date lagi untuk kondisional hari ini. Itu menurut Nasdem. Dari satu proses perjalanan, minute by minute, jam by jam, waktu ke waktu, hari per hari. Dan esensi daripada keberadaan hak angket sudah jauh daripada harapan kita bersama. Tapi bukan berarti kita menghalangi upaya untuk meneruskan barangkali perjuangan untuk melanjutkan hak angket. Pemirsa, Presidium Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat atau GPKR Dim Syamsuddin menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024 bukan kiamat. Hal itu disampaikan Dim Syamsuddin saat berorasi mengawal putusan MK di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin 22 April 2024. Perjuangan ini, kata Syamsuddin, tidak ada titik kembali. Menurut dia, setelah aksi demonstrasi hari Senin akan ada rapat GPKR. Menurut dia, Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei akan ada aksi bersama seperti hari kemarin. Sementara itu, di dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi telah menolak sengketa Pilpres yang diajukan oleh pemohon 1 kubu paslon 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan pemohon 2 kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal tersebut sebagaimana amar putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang dibacakan Ketua MK Soehartoyo di Gedung MK Jakarta. Terdapat 3 hakim konstitusi yang dissenting opinion atau berbeda pendapat, diantaranya Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat. Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah menilai dalil kubu Anies Muhaimin terkait dugaan adanya campur tangan Presiden Joko Widodo dalam pencalonan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak beralasan menurut hukum. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Mahkamah terkait dalil kubu Anies Muhaimin yang menyatakan KPU selaku pihak termohon diduga tidak netral dalam tahap verifikasi dan penetapan pencalonan Prabowo Gibran. Ini usul saya. 20 Mei kita siapkan sebesar-besarnya. Baru kita kepung Istana Negara. Kalau sekarang mengepung Mahkamah Konstitusi sudah selesai mereka baca. Kita hanya mengelus dada. Na'udzubillahi min dzalik. Inna lillahi wa inna. Pemirsa, Geraha Mulia Plaza Lumajang dilalap si jago merah pada Selasa 23 April 2024 dini hari.
Api membumbung begitu cepat menghanguskan pusat perbelanjaan di Desa Labluk Rol, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Saksi mata bernama Hamid melihat kobaran api bermula dari lantai 2 GM Plaza. Ia mendengar suara tembok runtuh saat kobaran api terjadi. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api hingga akhirnya dapat teratasi. Sementara itu, Damkar Kabupaten Lumajang belum bisa memastikan penyebab pasti kebakaran lantaran masih dalam asesmen. Di sisi lain, salah satu petugas Satuan Pengamanan atau Satpam Geraha Mulia Plaza di Lumajang, Jawa Timur dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lumajang lantaran mengalami sesak napas. Korban diketahui hendak berusaha memadamkan api yang membakar salah satu bagian yang terbakar di GM Plaza. Saat itu api sudah menjalar luas disertai asap berwarna hitam. Manajer marketing Nurholis membenarkan adanya peristiwa tersebut, kala itu korban berupaya memadamkan api menggunakan apar. Api merambat, terus merambat, terbakar ini, mulai barak, bolo, habis hari ini kayak melabur ini tidak diatasi, tambah kobong. Ada lah, gemet lah, abu, mercon, hari raya, Mustika Tama, grup, pemadam, Mustika wis melu-melu wis, koyok ngene gendine nih GM. Penontonnya yang ngono, baru geni ditonton nih, lagi. Melinda apa Melisa itu? Iya le, bengi jenenge Melisa. Waduh, tambah gede wis, tek wis. Tek wis. Iki pemadam iki balik ping pindho wesan iki wis. Teko iki. Pemirsa, sejumlah sopir dan kernet bus di Terminal Purboyo, Kota Madiun tiba-tiba menghentikan aktivitas kerjanya Selasa pagi 23 April 2024. Mereka melihat sesosok jasad pria tua terbujur kaku di atas beca. Sontak saja masyarakat sekitar langsung melaporkan kejadian tersebut. Tibanya di lokasi, tim Inafis Polres Madiun Kota bersama SPKT Polsek setempat langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi jenazah. Beberapa petugas mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan. Dari informasi yang didapat, diketahui identitas korban bernama Subono, 67 tahun, warga Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Polisi juga menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar 182.000 KTP dan SIM. Saksi mata Surya mengatakan sebelumnya korban menghantar beberapa penumpang yang akan pergi keluar kota dengan mengendarai bus sekitar jam 07.00 waktu Indonesia Barat. Beberapa jam kemudian, ada tukang jamu yang merasa curiga karena korban menunjukkan tanda-tanda tidak biasa. Polisi sudah menghubungi keluarga korban untuk dimintai keterangan. Selang kemudian, jenazah langsung dibawa ke rumah duka atas permintaan keluarga, sekaligus menerima bahwa korban wafat atas sakit yang diderita.
ditanya sama bang jamu, katanya kok dingin terus balik lagi ke beca, melonjor kakinya gitu. Mbaknya itu balik lagi kok udah nggak ada, udah ada sekarang mau. Berarti posisinya di atas becak tadi? Iya, di atas becak. Yang sebelumnya ada keluhan apa? Nah, ini nggak ada. Nggak ada apa-apa. Berarti sebelumnya masih beraktivitas di? Iya, habis nggak ada penumpang. Oh, habis nggak ada penumpang ya. Kalau namanya siapa? Pak Buwono. Pak Buwono. Oh, Pak Buwono. Lah, ada? Belum. Kalau ini tadi sudah dievakuasi? Sudah. Tadi yang lapor siapa? Jadi warga lapor keluarga. Nah, memang ini Pak Buwono ini memang kesehariannya pantau di sini? Enggak. Berarti baru hari ini? Ya, kebetulan hari ini. Belasan orang menggeruduk rumah penyanyi Via Valen terkait persoalan yang diduga karena gadai motor. Penasihat hukum Aliansi Arek Sidoarjo, Pramada Pratama Putra mengatakan sebab Adit anggota Aliansi Arek Sidoarjo mengaku dirugikan oleh adik Via Valen. Ketika itu, Adit menggadaikan sepeda motornya Honda Vario 2021 ke RF dengan nilai 3 juta rupiah pada Sabtu 13 Maret 2024 lalu. Dia berjanji akan melunasinya dalam tempo 2 bulan. Kemudian, Adit memiliki uang tersebut dan berniat membayar ke RF setelah 2 minggu berlalu. Akan tetapi, adik Via Valen dinilai terus berbelit serta mengaku tidak menyimpan kendaraan itu. Pramada mengungkapkan RF beberapa waktu terakhir bahkan sudah tidak bisa dihubungi. Akhirnya, sejumlah anggota Aliansi Arek Sidoarjo lainnya memutuskan mendatangi rumah Via Valen dengan harapan kakaknya bisa membantu menyelesaikan perkara tersebut. Pramada menjelaskan pihaknya memberikan batas waktu 3 kali 24 jam kepada RF untuk memenuhi kewajibannya. Dia pun mengancam akan menempuh jalur hukum jika tidak ada respon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.